Halo semua, balik lagi dengan SpongeBobpedia, channel yang membahas tentang fakta unik dan misteri yang ada pada kartun SpongeBob. Sebelum gue lanjutkan video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini, serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Berperan sebagai penjahat utama dalam serial kartun SpongeBob membuat setiap penampilannya identik dengan munculnya permasalahan yang selalu ia buat. Ya, karakter itu siapa lagi kalau bukan Plankton. Memiliki ambisi untuk mencuri resep Krabby Patty, namun ada saja beberapa hal yang menghambat Plankton dalam melakukan rencana jahatnya tersebut. Namun setelah puluhan dan bahkan ratusan kali Plankton melakukan percobaan mencuri resep itu, hasilnya pasti selalu berakhir dengan kegagalan. Nah, ternyata terdapat alasan penyebabnya nih guys, kenapa Plankton selalu gagal. Beberapa alasan penyebabnya ini telah admin rangkum berdasarkan penayangan episode SpongeBob yang menampilkan Plankton dan kesimpulan menurut admin akan setiap penampilan Plankton pada episode tersebut. Penasaran dengan apa saja faktor penyebabnya? Oke, dan berikut ini adalah 5 faktor penyebab kenapa Plankton selalu gagal mencuri resep Krabby Patty versi SpongeBobpedia. 5. Ingin menguasai dunia. Salah satu faktor penyebab kenapa Plankton selalu gagal dalam mencuri resep Krabby Patty adalah karena tujuan jahatnya yang ingin menguasai dunia. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Plankton seperti yang bagaimana diungkapkan melalui episode Friend or Foe. Aku menguasai perut mereka. Sebentar lagi aku menguasai pikiran mereka. Setan dengan pelanggan. Aku bicara soal menguasai dunia. Di mana tujuan awal kenapa Plankton ingin menciptakan makanan burger bersama Tuan Krab dikarenakan niatannya yang ingin mengendalikan pikiran teman sekolahnya. Lalu ketika teman sekolah Plankton itu mencicipi burger hasil buatannya, Plankton mengira bahwa ia bisa menguasai dunia dengan mengendalikan pikiran si korban tersebut. Sebab hal itu sudah pernah dibuktikan sendiri oleh Plankton lewat film The SpongeBob SquarePants Movie, di mana Plankton yang berhasil mengendalikan pikiran seluruh warga Bikini Bottom melalui helm ember hasil ciptaannya. Dan segala apapun perintah yang Plankton suruh melalui helm ember tersebut itu pun pastinya dilakukan oleh para warga Bikini Bottom yang dibawa kendalinya. Sebenarnya tidak hanya itu saja ya guys, ambisi Plankton dalam menguasai dunia. Pada episode Sleepy Time pun juga menampilkan mimpi Plankton yang berhasil menguasai seisi kota Bikini Bottom dengan menginjak-injaknya. Lalu tampaknya Plankton merasa senang dengan mimpinya ini. Namun niatan licik Plankton yang ingin menguasai dunia pun selalu gagal di kehidupan nyata yang ia jalani. Sebab dalam merealisasikan mimpinya itu, Plankton membutuhkan formula resep Krabby Patty sebagai bahan pendukung. Nah, ada kemungkinan sepertinya rencana yang Plankton lakukan ketika berhasil mendapatkan resep Krabby Patty adalah sama seperti pada film The SpongeBob SquarePants Movie, yaitu Plankton yang berhasil mengambil alih pikiran setiap orang yang memakan Krabby Patty. Tapi kan kalau di film itu, Plankton memakai helm ember sebagai media alat pengontrolnya. Lalu siapa tahu aja ketika nantinya Plankton berhasil mendapatkan resep Krabby Patty yang sebenarnya ia akan memodifikasi komposisi resep tersebut dengan bahan-bahan yang sangat berbahaya. Sehingga otomatis orang yang mencicipi patty buatannya itu langsung berada dalam kendali pikiran Plankton untuk menguasai dunia. Sebab kan kalau melalui media helm ember ciptaannya Plankton, pengaruh kendalinya bisa dihilangkan melalui sinar gitar Goofy Goobernya SpongeBob. Nah, gimana jadinya nanti kalau pengaruh untuk mengendalikan pikiran orang lain itu berhasil ditanamkan oleh Plankton lewat makanan Krabby Patty yang berhasil ia modifikasi itu. 4. Selalu merasa iri. Memiliki perasaan dengki terhadap Tuan Krab membuat Plankton selalu merasa iri atas segala pencapaian yang berhasil Tuan Krab raih. Hal itu pun mendorong Plankton yang berkeinginan untuk menjatuhkan Tuan Krab dan mencuri resep Krabby Patty agar nantinya restoran Krusty Krab yang selalu ramai bisa bangkrut dan membuat restoran Cambaket ramai pengunjung karena telah berhasil membangkrutkan Krusty Krab. Tak jarang Plankton pun seringkali melakukan berbagai macam cara untuk menjatuhkan Tuan Krab dan membuat restoran Krusty Krab menjadi bangkrut. Namun semua cara licik Plankton tersebut selalu berakhir dengan kegagalan dikarenakan setiap Plankton merasa iri terhadap Tuan Krab, ia selalu terjerumus ke dalam perangkapnya sendiri. Ya kalau diibaratkan akhir dari rencana Plankton ini seperti senjata yang memakan tuannya sendiri. Sebab sudah banyak nih guys rencana licik Plankton untuk menjatuhkan Tuan Krab. Di antaranya adalah ketika pada episode Krabs versus Plankton, di mana Plankton memfitnah Tuan Krab yang telah mematahkan tangan dan kakinya, lalu menuntut permasalahan tersebut ke pengadilan Bikini Bottom. Namun pada akhirnya Plankton lah yang menjilat ludahnya sendiri karena tergiur dengan Krabby Patty yang telah dibawa oleh SpongeBob untuk mengalahkannya di pengadilan. Lalu di episode Krabs a la Mode, di mana memperlihatkan Plankton yang ingin membuat Krusty Krab sepi pengunjung dengan memainkan suhu termostat ruangan menjadi dingin. Namun siapa sangka keadaan bekunya Krusty Krab tersebut menarik banyak pelanggan dan membuat Plankton semakin bertambah iri. Dan akhirnya Plankton pun harus terkena imbasnya dari perbuatan yang telah ia buat. Karena keasikan memainkan termostat membuat Plankton terjatuh dan membeku menjadi es batu yang kemudian diminum oleh Tuan Krab. Lalu terakhir ada di episode Goo Goo Gas yang menampilkan rencana jahat Plankton untuk mengubah Tuan Krab menjadi bayi dan manula. Namun pada akhirnya rencana jahat Plankton tersebut pun mengalami kegagalan karena gas beracun yang telah Plankton buat itu dimainkan oleh SpongeBob versi bayi. Lalu berujung dengan Plankton yang terkena gas tersebut dan menjadi sosok bayi Plankton yang sangat kecil atau bisa dinamakan sebagai zooplankton. Well, sebenarnya masih banyak ya guys episode lainnya yang menampilkan sifat iri Plankton ini. Jadi intinya setiap Plankton merasa iri kepada Tuan Krab, ia selalu terjerumus dengan rencana jahatnya sendiri dan bahkan sampai mengalami kesialan akibat niatannya itu. Hal ini yang menyebabkan Plankton juga sangat sulit dalam mencuri resep Krabby Patty. 3. Memanfaatkan teknologi untuk kejahatan.
Bukan plankton namanya kalau tidak bisa menyusun rencana licik untuk mencuri resep Krabby Patty. Salah satu rencana licik plankton tersebut adalah dengan memanfaatkan teknologi sebagai fasilitasnya. Dengan bekal ilmu pengetahuan yang plankton miliki sejak berada di sekolah dasar, membuat wawasan pengetahuannya melebihi setiap IQ dari para karakter di kartun SpongeBob. Sebab walaupun plankton memiliki tubuh kecil, ia tergolong sebagai karakter yang jenius, dan bahkan kecerdasan yang plankton miliki itu tingkatannya melebihi Sandy. Dalam episode Friend or Foe, plankton mengatakan bahwa ia sudah memiliki profesi sebagai ilmuwan sebelum mendirikan restoran Cambaket. Itu gampang, Krabs. Siapa yang butuh keahlian kalau ada ilmuwan di sampingmu? Namun yang admin masih bingungkan sampai saat ini adalah bagaimana bisa plankton memiliki seluruh peralatan sains dan barang-barang teknologi yang ada di Cambaket. Padahal kan restoran Cambaket itu selalu sepi pengunjung. Dan kalau begitu, dari mana dong plankton bisa menghasilkan keuntungan untuk membeli semua teknologinya tersebut? Nah, ini juga masih menjadi misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang ya guys. Sebab belum diketahui di sepanjang episode apakah plankton membeli perlengkapan teknologinya itu atau mencurinya. Dan sekiranya ia membeli pun uang yang dibelanjakannya itu ia dapatkan dari mana? Mungkin kalian ada teori gitu guys tentang misteri ini. Silahkan komentar di bawah ya. Oke, lanjut ke pembahasan materi. Nah, dalam usaha plankton untuk mencuri resep Krabby Patty menggunakan teknologi ciptaannya ini, walaupun teknologi tersebut sangatlah sempurna dan bahkan plankton sendiri juga sampai menggambarkan konsep blueprint pada setiap teknologi ciptaannya ini. Namun sayangnya setiap teknologi yang plankton gunakan untuk mencuri resep Krabby Patty ini selalu mengalami kegagalan. Contohnya saja seperti pada episode berjudul Plankton, di mana plankton memanfaatkan teknologi pengontrol otak yang dipasang pada bagian kepala SpongeBob, dan ia pun mengontrol penuh kendali tubuh SpongeBob untuk mengambil Krabby Patty. Namun akhirnya berakhir dengan kegagalan karena plankton sendirilah yang masuk ke dalam mesin pendeteksi resep yang ia buat. Lalu pada episode Crab Imitation, plankton menciptakan teknologi robot imitasi untuk menirukan Tuan Crab dengan tujuan agar nantinya SpongeBob mau memberikan resep rahasia Krabby Patty tanpa mencurinya. Tetapi rencana tersebut akhirnya gagal setelah SpongeBob mengetahui adanya celah pada robot tersebut dengan memasukkan uang 1 sen lalu membuatnya meledak. Dan terakhir dalam episode Married to Money, plankton menyamar sebagai robot uang bernama Kashina untuk menikah dengan Tuan Crab. Dengan begitu, plankton tidak harus repot lagi mencuri resep Krabby Patty dari Tuan Crab secara paksa. Namun rencana ini justru malahan gagal karena tetesan air mata Tuan Crab yang membasahi robot uang tersebut sehingga membuatnya konslet. Dan akhirnya identitas plankton pun ketahuan oleh Tuan Crab bahwa ia adalah dalang di balik sosok bernama Kashina ini. Well, jadi intinya mau secanggih apapun teknologi yang plankton buat, tapi usahanya untuk mencuri resep Krabby Patty selalu gagal. Hal itu bisa saja dikarenakan bahwa kejahatan memang selalu mengalami kekalahan pada akhirnya. Oh iya, by the way, sifat dari karakter plankton ini merupakan parodi dari karakter komik DC yang bernama Lex Luthor. Ya emang kan dari kedua karakter ini sama-sama memiliki sifat yang serupa, dengan ambisinya yang ingin menguasai dunia menggunakan teknologi canggih hasil buatannya. Aduh. Aku akan memulai hidup baru. Membangun rumah untuk tinggal. Sial. Roboh. Baiklah, aku akan membangun rumah bertingkat. Kamu berani. Muncul lagi. Lihat saja, aku akan membangun rumah yang lebih megah. Mulai yang besar dengan pasukan pertahanan yang kuat dan benteng pertahanan yang kuat. Berhati-hatilah musuh-musuhku. Build your own kingdoms. 2. Takut dengan Pearl. Kalau kalian masih ingat dengan episode Plankton Army yang memperlihatkan scene Squidward menebak di mana letak Tuan Crab menyembunyikan resep rahasianya. Dan ternyata Tuan Crab menyembunyikan resep tersebut ada di bawah kasur pada rumahnya. Lalu seketika Tuan Crab pun langsung panik sambil berlari pulang menuju rumahnya untuk mengecek kondisi resep Krabby Patty yang ia miliki itu. Biar aku tebak. Pasti di rumahmu, di bawah kasurmu. Well, berarti sudah ketahuan dengan jelas ya guys bahwa selama ini Tuan Crab menyembunyikan resep Krabby Patty yang ia miliki itu di bagian kasur pada rumahnya. Ya karena kalau bukan disimpan di rumahnya, di tempat mana lagi yang aman dari incaran jahat plankton untuk mencurinya. Nah, ngomongin soal rumah Tuan Crab, admin mau nanya ke kalian nih guys. Apa pernah si plankton itu masuk ke dalam rumah Tuan Crab lalu merencanakan niat jahat untuk mengobrak-abrik seisi rumah Tuan Crab, kemudian mencuri resep Krabby Patty dan membawanya pulang? Kalau kalian masih bingung sama jawabannya, sebenarnya jawabannya itu adalah di sepanjang seri kartun SpongeBob ini berlangsung, plankton sama sekali belum pernah masuk ke dalam rumah Tuan Crab, apalagi sampai ada niatan untuk mencuri resep Krabby Patty. Mungkin faktor penyebab kenapa plankton belum pernah masuk ke dalam rumah Tuan Crab itu dikarenakan plankton takut berpapasan langsung dengan Pearl, anak ikan pausnya Tuan Crab. Sebab kan makanan dari ikan paus itu adalah plankton. Bisa saja itu menjadi sebuah ketakutan plankton untuk masuk dalam rumah Tuan Crab dan menghindari untuk bertemu dengan Pearl. Ya intinya plankton mengira bahwa Pearl akan memakannya jika ia sedang melakukan suatu hal yang jahat. Well, admin juga nggak tahu secara detailnya ya, apakah ini termasuk kebetulan atau memang konsepnya sudah direncanakan oleh mendiang Stephen Hillenburg. Yang jelas sih hampir semua karakter utama pada kartun SpongeBob itu sudah pernah berkunjung dan masuk ke dalam rumah jangkarnya Tuan Crab, seperti SpongeBob, Patrick, Squidward, dan teman-temannya Pearl. Namun kenapa plankton yang dahulu bersahabat dengan Tuan Crab dan kini menjadi rival saingannya sama sekali belum pernah masuk ke dalam rumah Tuan Crab? Dalam episode Plankton Get the Boots hanya memperlihatkan scene di mana plankton yang sedang mengobrol bersama Tuan Crab di depan rumahnya. Dan itu pun plankton langsung diusir pergi oleh Tuan Crab tanpa diberi izin untuk masuk. Lalu di episode Married to Money, akhirnya plankton berhasil memasuki rumah Tuan Crab. Namun sayangnya ia menggunakan sebuah robot bernama Kashina untuk mengelabui Tuan Crab dan Pearl. Cuman kan pada dasarnya ini Tuan Crab dan Pearl belum mengetahui kalau robot uang tersebut dikendalikan oleh plankton. Jadi hitungannya sama saja bahwa plankton sama sekali belum pernah memasuki rumah Tuan Crab yang hanya berbekal dirinya saja tanpa adanya bantuan apapun. 1. Tidak bisa mencicipi rasa.
Mungkin ini adalah satu-satunya faktor utama penyebab kenapa plankton selalu gagal dalam mencuri resep Krabby Patty. Hal itu dikarenakan plankton tidak memiliki panca indera pengecap rasa ketika mencicipi suatu rasa makanan yang telah ia makan. Sebab hal tersebut secara tidak langsung pernah diungkapkan dalam episode The Algae Always Grinder, bahwa walaupun plankton berhasil mencuri resep Krabby Patty dan memakan langsung burger tersebut, tetapi cita rasa dari enaknya Krabby Patty itu tidak bisa dicicipi oleh plankton. Karena memang pada dasarnya, spesies organisme fitoplankton ini hanya mau untuk memakan sinar matahari sebagai asupan utamanya. Hal ini juga yang menjadi salah satu alasan kenapa pada episode tersebut plankton lebih tertarik untuk memakan daging sapi semu dalam bentuk hologram ketimbang memakan burger Krabby Patty saat ia bertukar nasib dengan tuan Krab. Ya jadi intinya itu, mau sebagaimana berhasilnya plankton mencuri resep Krabby Patty atau sampai memakan burger tersebut, hasilnya tetap saja bahwa plankton tidak bisa mencicipi cita rasa Krabby Patty karena ia tidak memiliki organ indera pengecap. Hal itu mungkin yang menghambatnya sangat sulit ketika ingin mengetahui komposisi bahan dasar dari Krabby Patty. Makanya setiap ingin mengetes komposisi bahan resep Krabby Patty itu, plankton selalu menggunakan teknologi alat pendeteksi makanan. Selain itu, karena plankton yang tidak bisa mencicipi rasa suatu makanan berdampak kepada restoran yang ia kelola. Sebab mungkin saja kenapa rasa dari daging cam yang tidak enak itu dikarenakan plankton asal-asalan dalam meracik komposisinya. Ya karena kan dia tidak bisa merasakan dahulu seperti apa rasa dari bahan makanan yang ia ingin gunakan itu. Hal ini pun mengakibatkan restoran cam bucket sepi pengunjung karena masakan cam yang dibuat oleh plankton sama sekali tidak enak. Sebenarnya, makanan cam itu terasa enak bila dimasaknya dengan benar dan mengetahui resepnya. Soalnya sudah ada contohnya nih guys ketika dalam episode Cam Fricassee, di mana makanan cam yang Squidward masak menggunakan resep neneknya itu sangatlah enak dan menarik banyak pengunjung. Well, jadi kesimpulannya, plankton itu tidak bisa mencicipi rasa suatu makanan, sehingga membuatnya terhambat untuk mencuri resep Krabby Patty dan mengetahui komposisi dari burger tersebut. Oke, mungkin segitu saja rangkuman penjelasan tentang 5 faktor penyebab kenapa plankton selalu gagal mencuri resep Krabby Patty versi SpongeBopedia. Kalau semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai teori yang telah admin berikan ini, mohon koreksinya ya guys. Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan. Lalu menurut kalian faktor penyebab nomor berapa nih yang kira-kira cocok mewakili setiap kegagalan plankton dalam mencuri resep Krabby Patty? Serta berikan juga pendapatmu ya guys, alasannya itu seperti apa. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob, juga bisa komen di bawah ya guys, dengan mencantumkan hashtag tanya SpongeBob. Karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan gue jadikan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita @SpongeBopedia untuk melihat screenshot random SpongeBob.